Dalam upaya membina keluarga, kaum kerabat dan jamaahnya di bidang olahraga dan bela diri yaitu silat, Tuan Syekh Haji Abdurrahman atau yang dikenal pula dengan Tuan Syekh Silau mengajar mereka langsung secara rutin, sekaligus sebagai cara beliau melestarikan budaya tradisional. Udah deh. Oh. Saya sangat bangga karena bisa meneruskan pelestarian budaya pencak silat Silo Laut, karena semakin lama semakin banyak orang meminati pencak silat, bisa mewakili kawan-kawan mengembangkan budaya pencak silat Silo Laut ini. Ya cukup senang lah. Saya bisa banyak belajar ilmu bela diri di kampung sendiri. Acara pernikahan, sunatan, banyak lah bang. Hampir se-Sumatera lah bang, keliling di Medan, Simalungun, Batubara, Tanjung Balai. Dalam setiap bulan Syawal, biasanya di minggu pertama atau kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, diadakanlah Pesta Pencak Silat, atau disebut juga Hari Raya Mamonca. Masyarakat turut berperan dalam pesta adat ini, dalam persiapan acara, baik itu dalam mempersiapkan gelanggang atau arena pencak silat, maupun yang bertugas menyiapkan makan dan minum. Hal ini sudah dilaksanakan turun-temurun, yang awalnya adalah sebagai sarana untuk bersilaturahmi dalam suasana hari raya, dan juga sebagai tempat untuk menampilkan murid-murid yang sudah dididik oleh Tuan Syekh Silau. Pencak silat ini diadakan sejak dibukanya kampung Silo Laut oleh Al-Arham atau Tuan Syekh Haji Abdurrahman bin Alang, yaitu Tuan Syekh yang pertama yang lebih dikenal dengan Tuan Syekh Silo Laut. Jadi itulah event yang selalu dilaksanakan sampai saat ini setiap tahunnya, yaitu biasanya sesudah selesai daripada Hari Raya Idul Fitri. Biasanya 5 hari sampai 10 hari atau paling lambat setengah bulan. Jadi di kampung ini sudah dikenal dari dulu, dari kecil-kecil kami sudah dinyatakan bahwa itu Hari Raya Memoncak. Pertamanya melaksanakan halal bil halal, itu karena masih dalam suasana Idul Fitri. Yang kemudian acara silaturahmi seluruh murid-murid pesilat yang ada di pesisir timur, yaitu mulai dari Asahan, Batubara, dan lain-lain, juga yang dihadiri oleh dulu murid-murid Syekh Abdurrahman. Karena dulu murid-murid ini banyak yang dididik di sini sebelum menjadi raja atau sebagai pangeran atau panglima, dididik dulu di sini beberapa tahun, barulah bisa menjabat sebagai pejabat kerajaan. Dan ketiga sebagai sarana hiburan masyarakat. Karena di kampung ini sangat jauh dari kota dulu, jadi kalau sudah Hari Raya Memoncak itu ya kumpullah. Itulah Hari Raya kedua. Kalau pakaian baru semua disitulah. Dan yang keempatnya acara spiritual. Karena hadir di dalam acara itu diundang seluruh penduduk kampung dan juga penduduk asli kampung Silo Laut ini dulunya. Yang dulu kampung ini sudah dibuka adalah sepusat dari kerajaan jin Bunian di sinilah. Tapi waktu masa Syekh Rahman diungsikan ke pinggir laut, ke Mentulang, ke Gadai Kuning, Kapal Merah. Jadi hadir pada hari itu. Dan di situ juga disampaikan beberapa hal tentang keadaan kampung ini supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak mengganggu masyarakat penduduk yang bercocok tanam yang tinggal di kampung Silo Laut, mengingatkan kepada makhluk-makhluk yang astral, dan semuanya itu di dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtal jinna wal insa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia selain untuk beribadah atau mengabdi kepada aku, kata Allah. Jadi mengingatkan mereka supaya tidak mengganggu manusia
di kampung Silau Laut ini. Penduduk Silau Laut umumnya manusia, siapapun, ada batasan tertentu kampung Silau Laut ini mengingatkan mereka untuk tidak berbuat keonaran, tidak berbuat hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi manusia kasar. Jadi hadir pada hari itu. Makanya ada acara-acara tertentu khusus di dalam acara pencak silat tersebut. Dan insya Allah ini masih berlaku, tetap diusahakan sebisa-bisanya diadakan setiap tahunnya. Jadi sudah menjadi suatu menjadi adat istiadat, sudah menjadi mitos sampai sekarang bahwa kalau kita pun sebagai penyelenggara, sebagai penentu adat agak lambat, masyarakat kita tertanya-tanya, Pak, kapan dilaksanakan ini? Karena sudah menjadikan suatu event tiap tahunan, ada kekhawatiran. Dan dulu memang ada beberapa di zaman Jepang pernah agak lambat dilaksanakan karena situasi keadaan, juga di zaman zaman peralihan 45. Memang seluruh binatang mengamuk di kampung. Itu yang nampak nyatanya. Binatang buas, segala macam, segala sesuatu agak mengganggu lah. Menyaturi penduduk, mengganggu rumah penduduk, tanam-tanaman juga semua menjadi susah untuk masyarakat berusaha di masa itu. Apalagi masyarakat kita waktu itu nelayan nelayan ikan air tawar, nelayan laut agak susah. Untuk melaut susah, untuk melaksanakan masuk ke lahan pertanian itu susah. Jadi itulah menjadi pemios sekarang, menjadi mitos bahwa tetap harus dilaksanakan. Itulah sudah jadi pantangan di dalam acara itu, sudah dari dulunya sudah baku, karena mungkin di dalam melanggar daripada syariat Islam, menampilkan wanita dalam keadaan aurat karena keadaan yang tidak bisa dikontrol. Dan di dalam event ini bukan pertandingan tetapi menunjukkan atraksi kebolehan masing-masing. Jadi itu, jadi tak ada silaturahimnya tadi. Tapi yang pantang itu tadi sesuai mungkin juga pantangan dengan syariat Islam, karena di Silau Laut ini adatnya itu bersindikan sarak bersindikan kitabullah, berdasarkan syariat Islam. Perlu saya sampaikan bahwa acara Memonca ini adalah salah satu dari sekian banyak adat-adat budaya yang dilaksanakan di Kampung Silau Laut ini sejak berdirinya Kampung Silau Laut ini pada 1885-an. Tuan Syekh Haji Abdurrahman yang akrab disapa Tuan Syekh Silau telah wafat pada tanggal 2 Jumadil Awal tahun 1360 Hijriah atau 28 Februari 1941 Masehi. Namun acara adat obat kampung seperti Hari Raya Memonca ini masih terus diadakan hingga saat ini sebagai salah satu cara zuriat atau keturunan Tuan Syekh sebagai pembuka kampung dan masyarakat di Silau Laut untuk melestarikan salah satu warisan budaya Tuan Syekh Silau. Yang menariknya lagi, pesta pencaksilat ini hanya diadakan di komplek Tuan Syekh Silau, tepatnya di depan kawasan pemakaman Tuan Syekh Silau. Dan untuk menyemarakkan pesta adat dan budaya tersebut, maka diundang pula lah ahli pencaksilat dari daerah lainnya, seperti dari beberapa daerah di Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Labuhan Batu, juga ada yang datang dari Medan, Langkat, bahkan dari Malaysia. Dikenal pula murid-muridnya yang ahli dalam ilmu silat seperti Ingah Guru Sungai Pasir, Datuk Udo dari Batubara, Datuk Besitang dari Langkat, Hok Lei dari Cina Kisaran, Datuk Arif dari Bandar Durian, Datuk Kesultanan Kualuh, Datuk Kesultanan Kota Pinang, Datuk Kerajaan Simalungun, dan sebagainya. Tapi ini saya temukan langsung dari guru saya, almarhum Pak Cik saya, yang murid Tuan Syekh Silau. Ini asal kata pencak berawal dari kata puncak. Silat berasal dari kata silah. Puncak tujuan adalah hubungan kepada Allah. Itulah silat. Makanya Pak, wahai anak-anak ini sekalian, sepandai apapun kalian bermain tentang bela diri pencak silat, jangan coba-coba bersifat takabur. Ria, ojo, semua takabur, jangan sampai. Ini Pak Ustadz disuruh doa, kenapa sedikit ceramah? Maaf Pak, banyak sedikitnya
saya orang yang ikut terlibat dalam masalah ini. Jadi oleh sebab itu, permainan hari ini setidaknya adalah untuk menghubungkan silaturahim, bukan menunjukkan kehandalan. Silaturahim, walaupun Tuhan datang bawa rombongan dari timur, dari barat, utara, selatan, silakan datang, tapi intinya adalah silaturahim. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Abdul Malik dan sering dipanggil Hasan Kiai. Kebiasaan di kampung ini dari kecil sudah harus setiap tahunnya dibuat pencak silat. Jadi dari situ saya tertarik tertarik tentang silat ini. Maka saya belajar silat. Guru saya memesan kepada saya untuk menjadi guru silat. Kebetulan saya itu ingin memimpin anak-anak supaya ada generasi penerusnya. Karena itu penuh seni, budaya, juga bisa mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak kita ingini. Yang saya pelajari yang pertama itu namanya buang luar, buang dalam, tangkap ujung, main situ, juga main pedang. Itulah yang pernah saya ketahui dan saya pelajari. Saya berharap sebagai guru silat kepada anak-anak didik saya supaya dia bisa melanjutkan pencak silat ini untuk kedepannya, karena di sini menghindari daripada perbuatan yang aneh-aneh di zaman sekarang ini. Nama saya Muhammad Balharis, biasa dipanggil oleh orang-orang sekitar kampung itu Iqbal atau Ibal. Jadi saya memulai belajar silat itu sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kalau dari kecil sih kan di sini ada acara adat, nengok-nengok orang main silat gitu kayaknya keren gitu. Jadi ada rasa kepingin dari situ sampai sekarang dijadikan hobi. Jurus yang favorit di dalam silat yang sudah saya pelajari namanya permainan tangkap ujung. Selama bermain silat itu kan sama kawan-kawan, hal yang paling lucu itu kalau kami latihan kan diajarkan untuk mengatur napas. Jadi waktu bermain ada kawan yang terkentut gitu. Nah, disitulah momen lucunya.